Cerita anime dengan heroin brut-brut ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang loli yang kini tengah dikerubuni oleh banyak bocil-bocil lainnya karena kekawayannya yang dipancarkan sang loli ini terlalu brutal. Sebenarnya kekawayan loli yang diketahui bernama Mona ini bukan hanya ketika Mona kecil aja loh teman-teman. Bahkan ketika Mona baru brojol pun Mona sudah banyak mendapatkan perhatian di sana karena ya emang kawaii banget gitu kan. Nah, semakin Mona tumbuh tentu kekawayan Mona pun semakin menjadi-jadi juga. Sampai ada suatu kejadian ketika Mona ini tengah main petak umpet, teman-teman Mona yang lain bukannya sembunyi atau gimana gitu ya. Justru di sini teman-teman Mona itu malah sangat ingin ditangkap oleh Mona. Karena apa? Ya betul, karena Mona ini terlalu kawaii. Sadar bahwa kemanapun ia pergi pasti orang-orang akan selalu tersibuk karena kekawaiannya tersebut. Maka Mona pun seketika merasa bahwa dirinya itu adalah seorang Queen Bee. Editor, ya emang ini juga Queen Bee sih, tapi bukan Queen Bee ini, cuma maksud aing. BTW, gacauan aing di sini itu Mama Pio ya. Tapi maksud dari Queen Bee itu merupakan seorang ratu lebah yang kemana-mana selalu dilindungi dan juga disenangi oleh para lebah-lebah yang lainnya. Hingga waktu pun berlalu dengan cepat dan kini kita diperlihatkan Mona yang sudah tumbuh gede, maksudnya yang itu tumbuh dewasa, dan tentunya semakin banyak juga dong ya orang-orang yang begitu terpesona kepada Mona. Di sekolah pun Mona selalu menjadi pusat perhatian karena kekawayannya tersebut. Tapi dari semua orang yang begitu terpesona akan kekawayan dan kemenggodaan dari Mona, ada satu pria yang sama sekali tidak terpengaruh ya akan hal itu. Yang siapa lagi gitu kan satu pria itu kalau bukan MC kita yang nampak suram dan pastinya jomblo ini. Ohayo, Kuraiwa-kun. Ohayo. Oh iya, BTW, nama MC suram kita ini adalah Medaka ya teman-teman. Dan kebetulan Medaka ini baru aja pindah ke kota Tokyo. Nah, Mona yang aneh ya, kok bisa-bisanya ada pria yang tidak terpelet akan kekawayannya tersebut. Tentu membuat Mona merasa penasaran akan hal itu. Tapi ya jangankan penasaran gitu kan bejir. Di sini melihat Mona aja, Medaka tidak sudi gitu kan, dan justru meminta Mona untuk jauh-jauh dari dirinya. Mona yang merasa penasaran kenapa si Medaka ini sama sekali tidak terpengaruh akan kekawayannya itu, tentu dong mulai mencari berbagai macam cara agar si pria suram ini bisa terpincut kepada dirinya. Seperti ketika Mona secara tidak sengaja mengetahui bahwa Medaka ini suka kucing, sehingga Mona pun melakukan ini. Aduh, kalau aing jadi Medaka langsung aing pelihara si Mona, kawinin malah ku aing. Gak sampai segitunya sih. Tapi Medaka nih ya yang melihat keimutan brutal dari si Mona, lagi-lagi sama sekali tidak tertarik ya, apalagi terpincut akan kekawayannya Mona. Wah, Mona yang melihat respon dari Medaka tentu dong semakin penasaran untuk memincut pria suram ini. Secara kan seperti yang kita tahu, sedari kecil Mona itu bisa dibilang perwujudan dari apa yang dinamakan kekawayan dan kecantikan. Plus semua orang yang melihat kecantikan Mona sudah dapat dipastikan lah ya, tak peduli orang tersebut dari kalangan biasa aja ke, orang kaya ke, bahkan seorang atlet sekalipun langsung menyatakan perasaan cintanya kepada Mona. Tapi ini seorang pria suram yang aing yakin belum pernah pacaran seumur hidupnya, sama sekali tidak terpincut gitu kan kepada Mona. Emang lu pernah pacaran, Bang? Bisa nggak juga usah banding-bandingin gitu kan nasib aing sama karakter anime.
Ya, nantilah ketika waktunya tiba, aing embat bro seluruh brut-brut yang ada di muka bumi ini, bajir. Ya meskipun pada awalnya Mona ini cukup terkena mental sih, tapi bukan berarti perjuangan Mona untuk memincut Medaka berhenti sampai sini saja ya teman-teman. Justru makin mantap malahan seperti ketika Mona secara sengaja menunjukkan armor sucinya kepada Medaka. Masih gagal, Mona pun melanjutkan plan B-nya dengan cara pura-pura sakit dan mengajak Medaka ke UKS bersama. 黒岩くんに付き添ってもらうので大丈夫です。 Yang kita semua tahu ya, tujuan Mona mengajak Medaka ke UKS itu bukan karena Mona ingin ditemani oleh Medaka atau apa ya bro, melainkan di sini tujuan Mona adalah karena Mona ingin mengkewer-kewer Medaka secara brutal tanpa henti dan pastinya ya betul ugal-ugalan abangku seperti pada scene berikut. クイーンピーやで私はやだ手が滑ったどうやねん Walau wey disodorin brut-brut gatu. Oi. Tapi sebelum lanjut nih ya, aing mau nanya nih kepada kalian para penonton, jika kalian jadi Medaka dan disodorin brut-brut kayak begini, apa yang akan kalian lakukan cuy? Pilihan A, auto dikewer-kewer, B, auto digucak-gucak, atau C, langsung diajak ngaji bareng. Hah? Apa? Kalau lu pilih yang mana bang? Ya elah pakai nanya kamu anak muda. Ya pilih yang C dong, karena tidak baik ya adik-adik sebelum nikah melakukan kemaksiatan seperti itu. Oh my god. Kemasukan apa Anda cutung ben lagi bener ini abangku? Capek anjing kejeduk mulut. Dala lanjut yang tentunya meskipun Mona sudah menyodorkan brut kepada Medaka seperti ini, hal tersebut lagi-lagi tidak menggentarkan keimanan dari Medaka ya para penonton. Cuman dua sih kemungkinannya kalau nggak kuat iman, ya gay gitu kan bajir. Namun alih-alih Medaka yang terpincut akan kekawayan Mona, justru Mona lah yang terpincut akan ketampanan dari Medaka. Itu semua terjadi ketika 大丈夫か、モナちゃん。 Ya, di sini Mona auto terpincut kepada Medaka ketika dirinya melihat akan kejantanan dan kegagahan Medaka di saat MC Suram ini menyelamatkan Mona ketika akan terjatuh dari kasur. Plus Mona semakin terpincut kepada Medaka ketika lagi-lagi dengan Sigma plus aura risnya Medaka mengatakan, あとそういうのは好きな男だけに見せるもんだよ。多分。 Walah, dari sinilah ya para penonton, Mona yang biasanya menggoda Medaka dengan tindakan-tindakan CBL-nya seketika membuat Mona auto baper ketika dirinya di dekat Medaka. Jangankan di dekat Medaka, ngelirik sedikit aja ke arah Medaka, hati Mona itu auto gede. Maksud aing auto doki-doki brutal ya teman-teman. Tapi kebaperan Mona ini bukan berarti Mona akan tobat menggoda Medaka sih bro. Justru makin mantap malahan kang. Itu semua ditunjukkan ketika kelas mereka yang tengah mengadakan jam olahraga. Mona yang makin bingung kepada perasaan Medaka. Di sini Mona pun mulai memutar otaknya ya untuk menggoda Medaka dengan cara apa lagi? Secara kan dengan menunjukkan kekawayan Mona itu tidak mempan ya untuk memincut Medaka. Lalu menunjukkan armor suci juga tidak mempan untuk memincut Medaka. Bahkan meskipun Mona sudah menunjukkan brut-brutnya sekalipun, itu sama sekali masih tidak mempan untuk memincut Medaka. Hingga di tengah-tengah kebingungan Mona ini baru sadar ya bro akan satu hal yang belum Mona tunjukkan kepada Medaka, yaitu enggak, bukan serabi dong cuk, udah beda genre kalau itu mah, melainkan
はせ Uy, nani Korea. Di sini Mona menunjukkan wangi madu fresh. Maksudnya itu di sini Mona menunjukkan kewangiannya kepada Medaka. Sebab Mona yakin betul lah ini sekuat-kuat imannya Medaka menghadapi Mona, tapi kalau udah dikasih kue mah ya juga mungkin gak dijia. Maksudnya itu gak mungkin tergoda gitu kan. Itulah pemikiran Mona awalnya. Namun kenyataannya adalah fix gay anjing ini si Medaka. Tapi ya melihat respon Medaka yang sama sekali tidak berubah meskipun Mona sudah melakukan berbagai macam cara untuk memincut Medaka. Di sini Mona pun sudah mulai frustasi dan udah ingin nyerah aja lah bejir untuk membuat Medaka terpincut kepada dirinya. Rencana Mona sih begitu, tapi Mona seketika mendapatkan titik cerah ketika dirinya tengah minum bersama dengan Medaka pada sebuah air keran. Yang mana titik cerah itu adalah 見とれて iya, titik cerah itu berwarna pink. Tapi ya lagi-lagi ketika Mona sudah menemukan cara guna membuat si MC suram ini auto terpincut kepada dirinya, selalu aja Mona yang dibuat baper gitu kan oleh Medaka. Itu semua ditunjukkan ketika Medaka yang sadar nih bahwa armor suci pink Mona ini kini tembus pandang karena kebasahan. Di sini lagi-lagi dengan Sigmanya, Medaka pun langsung melepaskan baju miliknya dan memakaikan baju tersebut kepada Mona yang kebasahan. これ着て Yang tentunya kesigmaan dari MC suram kita ini auto membuat hati Mona semakin doki-doki brutal lagi dong kepada Medaka. Ya meskipun di keesokan harinya si Medaka ini baru sadar gitu kan bahwa baju yang ia pinjamkan kepada Mona kemarin masih bau keringat. Namun bro, di tengah-tengah Medaka yang OTW ke sekolahnya, tiba-tiba saja Medaka dihampiri oleh dua orang jomblo sekaligus fans berat dari Mona yang suka iri gitu kan ketika Mona selalu dekat-dekat dengan Medaka, bernama seperti biasa kita panggil saja si Won dan juga Toru. Ya meskipun Won dan Toru ini sangat iri ya kepada Medaka yang selalu diapit oleh Mona, tapi mereka merasa Medaka itu terlalu cuek lah kepada Mona. Seenggaknya meskipun Medaka tidak suka kepada Mona, Medaka bisa bersikap sopan lah ketika dirinya menolak didekati oleh Mona. Tidak ingin adanya kesalahpahaman di antara mereka, di sini Medaka pun langsung menceritakan kepada Won dan Toru akan alasan dirinya kenapa ia selalu menolak dan menjauh ketika Mona mendekatinya. So, begini para muridku, alasan Medaka menjauhi serta acuh tidak acuh kepada Mona itu bukan karena Medaka ini gay atau gimana gitu ya bejir, melainkan karena ternyata Medaka merupakan seorang pewaris kuil kucing, yang mana sebagai seorang pewaris kuil Medaka dilarang untuk jatuh cinta kepada seorang wanita, apalagi tergoda gitu karena nafsu duniawi yang selalu disodorkan oleh Mona. Toh Medaka pun kan berasal dari kampung ya, yang emang rata-rata penduduknya itu adalah orang tua. Jadi Medaka juga tidak tahu bagaimana cara mengobrol yang benar dengan seorang wanita. Ya kalau dibilang cantik, menurut Medaka Mona itu cantik lah pokoknya. Bahkan Medaka itu tidak mengira seorang wanita yang sangat cantik yang biasanya ia lihat di TV-TV kini selalu menggoda dirinya. なんて過激な場所なんだ Dan jika ditanya apakah Medaka mau berpacaran dengan Mona, ya tentu mau dong, siapa yang gak mau bajir punya pacar sekawai dan aduhai seperti Mona ini. Tapi ya itu karena Medaka ini seorang pewaris kuil, Medaka tidak bisa memiliki ikatan-ikatan cinta dengan seorang wanita. Ya kira-kira begitulah. Namun ya jika yang menggoda kalian itu seorang gadis dengan spek seperti Mona, mana tahan gitu kan abangku. Apalagi ketika Mona akan mengembalikan seragam milik Medaka. Di sini Mona mengatakan, 私の残りが欲しかったってこと kalau bisa saya tampung di tabung oksigen nona muda. Dan iya, apakah Medaka akan kuat dengan godaan-godaan dari Mona, atau justru iman Medaka lah yang akan runtuh nantinya? Ya itu semua akan terjawab pada episode-episode berikutnya ya mamang. Jadi jangan lupa subscribe, like,
Like anjing, maksudnya yang itu like dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Semakin banyak yang subscribe, like, serta share, maka aku akan makin semangat loh buat videonya. Lah, tumben bang nyuruh orang subscribe, biasanya nggak pernah tuh abangku. Ya biar kayak youtuber aja gitu cu. Lagian ente komen mulu ya dari tadi bejir.